Hai, perkenalkan nama saya Jenis Tumoran, kelas 2A15, NPM 20050303268 dengan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Bahasa Indonesia. Dengan dosen pembimbing Ibu Hasni Suciawati, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan yaitu merancang konsep pembelajaran sastra bahasa Indonesia di tingkat SD melalui kreasi animasi. Materi yang akan saya jelaskan dengan animasi yaitu cerpen. Cerpen merupakan cerita yang wujud fisiknya berbentuk pendek. Di sini saya akan menunjukkan sebuah video tentang menjelaskan cerpen dengan video pembelajaran. Alasan saya membuat video tersebut agar siswa-siswi tidak hanya merasa bosan ataupun jenuh melihat buku saja, tetapi dengan adanya video tersebut mereka tidak akan bosan dan akan ada semangat untuk belajar. Di sini saya akan menjelaskan struktur cerpen. Setelah mengetahui batas dasar untuk membuat cerpen, berikut ini struktur cerpen yang harus kita ketahui ketika menyusun cerpen. Yang pertama, abstrak. Struktur cerpen yang pertama adalah abstrak. Jika kamu belum tahu, abstrak adalah ringkasan dari cerita yang disampaikan. Ringkasan cerita yang dibuat harus menampilkan alur cerita dari awal hingga akhir secara ringkas. Struktur cerpen yang kedua adalah orientasi. Orientasi memiliki arti yang sama seperti settingan. Kamu bisa menampilkan ketenangan waktu, tempat, dan suasana yang digunakan pada alur cerita cerpen pada bagian ini. Ini adalah contoh cerpen yang saya akan tunjukkan kepada siswa, yaitu coret-coret di toilet. Contohnya, mahasiswa yang mencoret dinding. 3. Komplikasi. Komplikasi pada struktur cerpen akan menampilkan watak tokoh dan alur cerita.
Pada bagian ini, kamu perlu memunculkan setiap tokoh yang digunakan beserta wataknya. Kemudian tampilkan pula bagaimana alur cerita pada cerpen untuk menghasilkan alur yang bagus. Alur pada cerpen wajib disusun secara sistematis berdasarkan prinsip sebab akibat. Selanjutnya, struktur pada cerpen adalah evaluasi. Evaluasi pada struktur cerpen dapat membuat pembaca mengerti konflik apa yang terjadi pada cerita. Pada bagian ini, konflik yang ditampilkan harus mencakup semua konflik hingga klimaks. Setiap konflik yang dimunculkan juga sudah mulai disertai dengan penyelesaian masalah. Selanjutnya, resolusi. Jika pada struktur cerpen, evaluasi menampilkan setiap masalah yang terjadi pada cerita, maka pada struktur resolusi, penyelesaian dari setiap masalah akan ditampilkan. Pada bagian ini, penyelesaian masalah yang ditampilkan harus mampu menjawab permasalahan secara tuntas. Struktur pada cerpen yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian akhir pada alur cerpen yang membuat pesan moral dari cerita yang disusun. Nilai atau pesan moral dapat disampaikan secara lugas, namun bisa pula disampaikan secara tidak lugas atau tersirat. Sebelumnya, saya akan memberikan sebuah video untuk siswa-siswi agar mereka tidak meniru ataupun mencontoh anak-anak yang lain yang suka mencoret-coret ending. Sekian penjelasan dari saya. Adapun kata dan penulisan yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.